Apa itu dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Dinamika kelompok ini juga merupakan suatu metode atau proses untuk meningkatkan nilai kerjasama kelompok, menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan satu tujuan, satu norma, dan satu cara pencapaian yang disepakati bersama. Menurut Margolang, tujuan dinamika kelompok ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok, sehingga terjalin hubungan psikologis yang nyata di antara anggota kelompok itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota kelompok, melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, mengembangkan kelompok arah yang lebih baik dan lebih maju. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Kemudian, apa sih manfaat dinamika kelompok itu? Yang pertama, membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan solusi lebih cepat, efektif, dan efisien. Menurut Lawson, trauma adalah suatu kondisi emosional yang berkembang setelah suatu peristiwa yang tidak mengenakan, menyedihkan, menakutkan, mencemaskan, menjengkelkan, atau yang dapat membuat batin tertekan. Trauma bisa melanda siapa saja yang mengalami suatu peristiwa, salah satunya dalam bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat mengganggu kondisi psikologi seseorang, karena hal tersebut mengancam keselamatan jiwa dan menyebabkan hilangnya mata pencaharian. Terlihat dari gejala-gejala yang dialami, seperti syok, mimpi buruk, sulit konsentrasi, cemas, waspada secara berlebihan, atau perasaan tidak aman, dan enggan bergaul. Tentunya, gejala psikis ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Trauma ini biasanya ditunjukkan pada gangguan psikologis yang dialami oleh anak-anak akibat bencana alam yang menghampiri mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami trauma perlu mendapatkan pertolongan segera. Nah, salah satunya menggunakan metode play therapy. Apa sih play therapy itu? Play therapy merupakan salah satu metode trauma healing yang dapat digunakan untuk memulihkan kecemasan pada anak-anak. Menurut Dr. Iras Javlan, dalam terapi ini anak bermain dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas bereksplorasi. Anak pun mendapat kesempatan untuk memainkan pengalaman ataupun perasaannya. Yang paling penting bagi anak ialah mendapatkan waktu istimewanya. Seperti yang kita ketahui bahwa di era milenial ini sangat sedikit waktu untuk quality time dengan anak. Lalu bagaimana sih contoh play therapy itu? Yuk kita simak video berikut ini. Pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali nih adik kita satu ini. Ya perkenalkan ya, di sini nama saya Widiarti, bisa panggil saya Kame. Saya di sini mau ngajakin kalian bermain nih sebelumnya, karena di sini kan kita belum kenal satu sama lain. Gimana kalau kita kenalan dulu? Dimulai dari siapa? Ini dari Mbak ini. Ayo perkenalkan. Nama panggil apa namanya? Nama panggilannya? Halo, nama aku Ini panggilnya Sasa. Hai Sasa. Selanjutnya. Halo, kenalkan nama aku Yuda Indonesia, biasa panggil Caca. Hai Caca. Halo, perkenalkan nama aku Intan Nur Aryani, biasanya dipanggil Intan. Hai Intan. Lanjut. Halo, nama aku Alida Rahmatika, biasa dipanggil Alida. Hai Alida. Karena kita udah kenal satu sama lain, yuk kita mulai permainannya. Ayo. Kita main. Oke, karena kakak di sini udah nyiapin bangkunya, nanti kita nyanyi satu lagu bersama-sama. Kalau misalkan lagunya udah berhenti, kita rebutan kursi ya. Iya. Oke, yuk. Lagu pertama kita nyanyi lagu Kotak Bebek Angsa. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ke sini ya. Oke. 1, 2, 3. Kotak